Oke, baik teman-teman, selamat siang semua. Selamat siang. Ya, hari ini saya akan membagi praktik baik tentang budaya positif. Dan ini salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu kami harus berbagi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Sosialisasi tentang budaya positif ini ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Yang ketiga, etika berbicara. Yang keempat, tidak meninggalkan ruangan. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma baru itu dalam pembelajaran budaya positif di sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma baru itu dia seperti kepalan tangan, seperti di slide itu. Seperti kita sobek serta di kertas kecil, kita tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Setelah itu letakkan di salah satu tangan kita dan genggam benda tersebut dengan segala daya. B, itu yang saya kasih tanda merah itu ya, itu yang poin-poin penting. Genggam benda sesuatu dengan segala daya. Ibaratkan kertas, kita tulis di kertas, kita genggam kertas itu kita membujuk, mengancam, yaitu menghardik, merayu, menyuap, apa saja dalam membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma ke teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ada beberapa itu. Yang pertama, mengontrol murid, guru memaksa. Mengontrol murid itu ilusi yang pertama, itu guru memaksa murid untuk mengikuti apa yang menjadi perintah atau keinginan guru. Seperti tadi itu kita harus berapa? Saya dengar tadi itu kita harus memaksa murid harus ikut. Besok dia buat lagi, kita paksa lagi. Jadi sebagai kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dapat menguatkan karakter itu kita membuat siswa merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Jadi kita kemarin saya beromong, contoh ada masalah kita selalu terkena masih buat kita kemarin saya barusan omong, ini hari kau bikin lagi. Itu merasa situ namanya membuat orang merasa bersalah, tapi kalian masih buat itu seperti membuat orang merasa bersalah. Yang itu semua penguatan positif dan bermanfaat. Itu guru dengan memberi pujian ke siswa untuk menguatkan karakter seperti jika kamu rajin belajar akan mendapat juara 1 dan lain-lain. Itu salah satu ilusi penguatan positif dan bermanfaat. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi misalkan kita memaksa anak untuk segera saling minta maaf saat terjadi pertikaian, padahal seharusnya minta maaf itu dari mereka yang sadar sendiri tanpa paksa dari kita. Jadi anak kalau buat salah kita bilang silahkan minta maaf, karena setelah kita adil mereka siapa yang salah siapa yang benar, jadi terus kita memaksa sebenarnya dilepas dari kemauan dia sendiri untuk minta maaf. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Makna dari kata ini berkomentar dari disiplin diri dari murid-murid atau Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya orang beromong disiplin kita pribadi tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau
tercapai. Nah, disiplin positif ini menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu dia maknanya disiplin belajar kontrol dari makna di disiplin kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus itu yang kedua itu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi itu untuk menghindari hukuman. Yang berikut untuk mendapat imbalan, yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Itu salah satu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar diri. Hanya kita kan kita berbuat sesuatu bukan karena kesadaran. Jadi kita yang satu untuk menghindari hukuman. Karena kita takut macam anak tidak ada tugas atau tidak melaksanakan tugas yang sudah disepakati guru, bukan karena dia atas kesadaran, dia takut guru. Untuk mendapatkan imbalan atas, ada orang yang mau buat sesuatu dia hanya mau mendapat imbalan. Dia pura-pura bantu guru supaya guru juga, atau orang tua supaya orang tua bisa kasih uang atau apa. Bukan dari kesadaran sendiri. Yang kuning itu nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita gunakan, yang karena motivasi intrinsik tadi, yang tanpa artinya kita berbuat sesuatu itu bukan karena kita mau menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, tapi kita mau menghargai diri kita sendiri. Jadi anak kalau mau dia disiplin bukan karena takut ada guru pikir atau apa, dan dia punya kesadaran sendiri. Itu berarti kita menghargai diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal itu dibuat dengan yang namanya keyakinan kelas. Kemarin kita sering-sering ngomong kesepakatan kelas itu dia. Jadi kesepakatan kelas itu boleh, tapi nanti dari kata-kata kalimat-kalimat di kesepakatan itu kita buat lebih perhalus lagi. Hanya kalimat-kalimat di dalam itu dibuat lebih positif lagi. Itu nanti sebentar masuk di poin yang ke-6. Model pemikirannya menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Apakah guru mau menjadi sebagai penghukum, atau membuat rasa bersalah, atau guru menjadikan murid sebagai teman, atau guru memposisikan diri sebagai pembantu atau manajer. Jadi kita punya tugas di sekolah itu ada 5 itu. Yang selama ini kita posisikan diri sebagai penghukum, apakah kita memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembantu atau manajer. Dari 5 itu kita pilih sendiri. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Kebutuhan dasar manusia. Yang mungkin di rumahnya itu orang tua belum menyiapkan sarapan, dan di sekolah dia kan kita sementara mengajar dia makan. Jadi bukan anak yang salah. Itu mungkin dia mau kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan kasih sayang. Apakah guru itu kasih sayang dan rasa diterima atau tidak? Yang berikut, kesenangan, kebebasan. Ketiga, budaya positif itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Tadi seperti ada anak yang pura-pura itu mau cari perhatian, seperti itu mau cari perhatian. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang berikut kebutuhan kesenangan, itu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Itu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Jadi kita di SD ini anak-anak harus banyak bergerak, multi gerak. Suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Teori itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang penting. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ya, macam kayak anak bukan dia dari kesadaran itu, tapi ada yang anak itu dia berbuat sesuatu dia takut karena takut dihukum oleh guru. Yang kedua itu mendapat imbalan. Ada anak yang melakukan sesuatu nanti didapat imbalan, mungkin dapat nilai yang bagus kah, atau bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu poin yang ketiga. Yang kuning itu motivasi eksternal. Itu motivasi eksternal dengan ada dua. Yang di bawah itu, yang hijau itu salah satu tujuan. Motivasi internal itu juga disiplin positif. Itu yang poin 3 itu, untuk menghargai diri sendiri. Kita berbuat sesuatu itu kita menjadi orang seperti apa apabila kita melakukan sesuatu dengan kesadaran diri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Itu dorongan eksternal dan akan ada faktor tergantung. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oleh penghargaan itu, dia yang pertama itu dapat penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, pribadi, kepada semua orang atau bergantian, konsisten. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Ini kata-kata yang sering kita masa perhatikan. Nilai kebajikan itu rasa empatimu. Kalau kita bilang saya memperhatikan, itu ada rasa empati. Situasi itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ketika ada siswa kita menolong temannya, kita perhatikan bahwa guru di situ ada rasa empati di dalam diri guru itu, pasti ada rasa empati. Yang kedua itu saya menghargai, seperti guru, kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, di situ ada rasa empati, kepedulian, rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat rasa tanggung jawab itu situasinya pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu melatih anak untuk, dari ketiga ini kan ada nilai kebajikan, itu ada empati, peduli dan tanggung jawab, melatih anak ada. Coba lihat ini penghukuman atau konsekuensi dari kita. Ini pernah terjadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau itu kita menghukum anak. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk meninggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ya, kejadian jawabannya. Yang merah ini yang artinya ini tidak boleh dilakukan oleh guru. Keliling lapangan basket pada saat PJK itu dia tidak termasuk hukum karena materinya sesuai. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh meninggalkan posisi kontrol. Yang pertama itu guru berbuat. Menghukum itu menghardik, menunjuk atau menyakiti atau menyinyir. Anak kita tahu artinya dia membuat rakyat itu menghukum. Kalau kita pernah melontarkan atau menunjuk anak atau menyindir anak itu termasuk hukuman. Yang kedua ada 5. Yang kedua itu membuat rasa bersalah, itu seperti kita berceramah dan mengatakan seharusnya saya pak atau ibu kecewa. Kayak malam tadi, saya sudah omong berulang-ulang tapi anak masih buat terus. Jadi sebagai penghukum itu nanti hasilnya itu anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau posisi guru kalau membuat anak bersalah, nanti hasilnya ke depan itu anak menyembunyikan atau menyangkal kebohongan. Kalau posisi guru sebagai teman, nanti hasil ke depannya akan ketergantungan. Posisi sebagai pemantau, nanti hasil ke depannya menyesuaikan diri tidak diawasi. Kalau guru memposisikan diri sebagai manajer, nanti hasilnya akan menguatkan pribadi. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan kalau kita selalu ngomong kepada murid saya kecewa, itu kita membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk kata-kata pernyataan penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu guru memposisikan diri sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita harus posisikan diri sebagai restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan prosedur saat yang menghadapi murid untuk restitusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, seperti kita tawar nanti berikutnya. Nanti lain kali harus ingat itu kita punya kesepakatan kelas, saling menghargai atau tidak selalu menjaga kebersihan kelas. Itu kan kesepakatan. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekadar mengikuti peraturan. Kalau peraturan dia ikuti saja. Kalau keyakinan itu berarti sama seperti tadi yang tanda hijau tadi. Berarti kan untuk menghargai dirinya sendiri. Bukan karena dia takut dihukum atau nanti guru kasih hadiah, tidak. Tapi karena dari dia punya kesadaran sendiri. Budaya positif ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan itu dibuat dari
keyakinan, dari keyakinan menjadi lingkungan yang positif, dari lingkungan positif akan menjadi budaya yang positif, nanti itu menjadi satu kebiasaan. Itu dimulai dari peraturan kelas. Nah ini peraturan itu selalu, ini ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, itu dia termasuk peraturan kelas atau peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu dia termasuk peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, berganti dengan gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan keras itu kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu berarti keyakinan keras itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu berarti keyakinan kelasnya melatih untuk tanggung jawab, karakter sebagai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu berarti keyakinan kelas itu kita mengajari anak untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah itu artinya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan yang berkelahi apa itu, anak berkelahi itu keyakinan itu menjaga keselamatan, menghormati orang lain juga. Sekolah itu atau di kelas itu bisa melatih anak untuk menumbuhkan murid yang disiplin, bertanggung jawab dan bernalar kritis. Oke, baik, terima kasih, selamat siang semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk semua. Bagaimana kabar? Luar biasa. Semuanya sehat? Oke, jangan kita semua. Oke, terima kasih, baik. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, pembelajaran olahraga, kita sepakat dulu kita buat peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu nanti kita buat dari satu ke keyakinan kelas. Nanti sebentar kita akan bagikan kertas ini, ya, bagikan kertas ini, nanti kalian masing-masing tulis di sini. Contoh datang sekolah atau waktu. Kalau di kelas itu apa-apa saja. Kalau mau masuk kelas atau keluar dari kelas atau dengan teman itu, kalau kita dengan teman itu seperti apa, sudah bisa mengerti itu. Sekarang kita mulai kesepakatan, kita mulai sudah. Oke, setuju? Oke, untuk bagi ini silakan menghubungi, tulis di sini sebentar, tempel di kotak sebelah. Yang sudah silakan mari di depan tempel. Mari. Bawa ke sini sebelum dulu di belakang. Kasih yang di bagian belakang. Ya, tempel di bagian peraturan kelas. Tempel di situ. Oke. Silakan dulu. Yang lain, yang sudah silakan tempel. Yang lain baru satu. Ya. Datang jamnya, datang tepat waktu. Oke. Itu aturan. Sudah 5 menit lagi. Mari. Tunjuk bagian belakang. Ya, tempel. Tempel di bagian sana, bagian peraturan. Oke. Silakan duduk. Saya tidak tahu siapa yang sebentar waktu baca saja. Oke, silakan duduk.
Ini namanya apa? Kayak peraturan yang kalian tulis tadi itu nanti akan jadi apa? Satu peraturan. Kalian yang tulis sendiri dan itu harus dijalankan. Kita harus apa? Jalankan. Jadi sekarang kalau mau bahas ini ya ini datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ikut saling membantu, saling membantu, saling membantu, tidak boleh bermain, berarti tidak apa atau menjaga ketenangan apa? Kalau jangan ribut berarti kita harus pakai kata yang lebih halus. Jangan ribut berarti menjaga ketertiban kelas. Ya. Jangan ribut berarti kita harus menjaga apa? Ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Ya, tidak boleh melawan ibu bapak guru, berarti kita harus menghormati guru yang kelas ini harus bersih. Masing-masing tanggung jawab pikir untuk apa membersihkan kelas. Ini peraturan kelas yang kalian tulis yang sekarang sudah jadi. Tadi datang tepat waktu berarti datang tepat waktu itu berarti datang tepat waktu berarti masuk kelas tepat waktu. Bukan di kelas, jadi kita harus di kelas masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ada yang diperbaiki lagi, apa lagi? Kalau saling membantu itu ya saling membantu atau saling menolong. Belajar bila guru tidak ada di kelas, kalian harus belajar. Dan sampai di sini kita belajar, guru lewat kalian bermain. Sama atau tidak? Harus sama yang sesuai ini. Yang berikut kita harus saling menghormati. Tidak boleh menertawahi teman. Nanti lihat itu acai dia contoh mata buta, kita lihat dia tertawa. Atau acai bilang orang tuanya tidak ada, nanti kita olok-olok, dia tidak boleh. Kita harus menghormati. Harus apa? Saling menghormati. Biar ini Aida juga dia gigi ngomong tidak boleh tertawa dia. Kita harus menghormati. Itu namanya menghormati. Yang terakhir itu kita harus menjaga kebersihan kelas, meja, kursi, jangan sampai baru masuk kelas kursinya tidak teratur, ruangan kelas kotor, tidak jendelanya tidak dikunci atau jendela tidak lap juga. Harus jaga kebersihan kelas dari meja, lantai, tembok, atau jendela, semuanya harus bersih. Oke, bisa? Bisa? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada
ada 7 poin itu. Ada berapa poin? Ada 7 ini kita sepakat dan akan kalian dan Pak Guru juga akan kita semua akan jalankan ini. Ini kesepakatan kalian yang saya juga sepakat dengan ini. Kita harus jalankan ini. Ada 7 poin ini. Kalian setuju? Kita jalankan 7 poin ini. Kalian setuju? Kalau setuju nanti ketua kelas dan tanda tangan sini. Bahwa kita harus jalan. Masuk kelas tepat waktu, saling membantu, menjaga ketertiban kelas, menghormati guru dan teman, menghormati guru dan teman, menghormati guru juga dan menghormati teman. Ya, yang terakhir itu menjaga kebersihan kelas. Ada 2, 4, 5. Ada berapa? Ada berapa poin? 5. Ada 5 menjaga kebersihan. Ada 5. 1, ingat itu 1, tulis. Itu yang harus dijalankan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas tadi seperti di guru tadi, buang sampah tidak boleh lagi buang kertas yang lewat satu jendela itu. Kertas itu harus kumpul atau isi di saku batu, nanti jam istirahat baru buang di tempat sampah. Tidak boleh buang lagi di bawah lantai. Oke. Nacai. Ajai tanda tangan ini saya, ini guru. Nanti ini diketik, kita tempel di sini. 5 poin ini nanti diketik, kita tempel di kelas. Apakah kelas 4 masuk kelas tepat waktu, guru juga tepat waktu, kita saling membantu atau tidak, kita menjaga ketertiban kelas atau tidak, kita menghormati guru dan teman atau tidak, menjaga kebersihan kelas atau tidak. Ini yang kita jalankan 5 poin ini. Sudah, saya mari tangan. Ketua kelas tanda tangan. Ketua kelas tanda tangan ini, ingat ini. Ketua kelas catat ini. Tanda tangan di sini. Tanda tangan.